Di video ini aku akan kasih formula mudah untuk membuat TikTokmu viral. Jadi viral di media sosial tuh nggak harus rumit karena apapun itu bisa jadi viral dengan cara yang tepat. Jadi aku akan kasih tahu semua yang kupelajari selama 2 tahun terakhir di platform untuk kalian. Mohon pelajari semua di video ini karena ada banyak kreator di luar sana yang membahasnya dengan cara berbeda. Tapi itu nggak benar-benar salah atau benar, cuma ini yang kupahami sih. Jadi mari kita mulai langsung ke formulanya dan ada 3 pembahasan. Pertama ada hook, kedua ada cerita, ketiga ada hasilnya. Hook cukup jelas ya, disinilah kamu menarik audiens dan apa yang kamu tunjukkan mungkin dalam 2 detik pertama itu yang akan menggait penonton. Jika kamu menarik mereka dalam 2 detik mungkin mereka akan stay, tapi kalau enggak maka mereka bakal nge-scroll. Jadi inilah contoh sebuah hook. Kamu tunjukin aja sesuatu yang menarik, bisa pakai teks untuk menambahkan konteksnya. Tunjukin sesuatu yang sangat relate karena orang di TikTok sangat suka video yang relate ke mereka. Atau bikin list bahasan, karena mereka tuh suka mengetahui video semacam itu. Katakan mungkin seperti top 3 atau top 5 dan jangan bikin top 10 atau lebih. Karena TikTok selalu punya konten video pendek. Kalau pengen viral, kupikir semakin pendek semakin baik. Di sini aku akan membahas lebih dalam tentang hook. Tiap TikTok yang viral punya elemen berupa cerita yang bagus, jadi pastikan kamu mengatakan hal-hal yang gak ngebosenin. Setiap kalimat yang kamu ucapkan itu harus dilakukan dengan antisipasi. Buat mereka ingin terus nonton videonya. Mereka nggak cuma stay lalu kabur karena apa yang kamu katakan itu bisa ngebosenin, maka kamu bisa bikin ide bagus buat ceritanya atau pengalaman senatural mungkin. Karena orang di TikTok nggak terlalu suka sama video yang udah dipoles atau yang diedit dengan baik. Mereka cuma pakai platform seperti YouTube atau Netflix untuk hal itu. Orang-orang di TikTok itu sangat menyukai konten on settingan dan otentik, kayak momen yang direkam di HP-mu, yang itu nggak benar-benar diedit dengan baik. Jelas, tapi bukan berarti kamu bikin video yang editannya jelek, tapi cari yang layak, cuman nggak harus dipoles banget. Dan terakhir dari video adalah hasilnya. Disinilah kamu akan ngejawab pertanyaan yang kamu tanyakan. Jadi di awal video, jika ada sebuah masalah terpecahkan atau semacamnya, kamu bisa ceritain kesimpulannya. Dan yang terpenting tentang ini adalah nggak harus kamu bahas materinya di awal dan di tengah, tapi harus di akhir ya. Karena orang tuh akan scroll begitu aja ketika tahu hasilnya. Ini cara yang sama kayak di YouTube. Kalau kamu kasih kesimpulan di awal atau di tengah video, maka orang tuh bakalan ninggalin videonya. Dan sekarang kita sudah bahas rumus yang bisa kamu pakai untuk viral. Aku juga ingin bahas beberapa alat yang bisa dipakai, serta menganalisis beberapa TikTok yang pernah viral dulu, sehingga kita tuh bisa ngelihat apa yang ada di dalamnya. Dan yang terpenting adalah gak cuma ngepost di TikTok, karena sebenarnya kamu bisa posting di berbagai platform. Ini karena beberapa audiens itu ada di satu platform yang beda, jadi punya respon yang juga beda dari satu platform ke platform lainnya. Video kamu mungkin gagal di TikTok, tapi bisa aja kan viral kalau di YouTube, karena hal ini tuh terjadi berkali-kali ke aku. Jadi kamu jangan pernah membatasi diri dan cuma ngepost di TikTok, karena hal yang sama berlaku untuk platform lainnya. Kamu nggak ingin kan cuma membatasi dirimu ke satu hal, kamu bisa ngepost ke semua platform meskipun itu video yang sama. Karena setiap platform itu punya audiens yang juga berbeda, maka kamu punya peluang lebih besar buat viral. Karena hal kayak gini tuh nggak akan bisa diprediksi. Ada video yang kuharap viral malah nggak viral. Ada video yang kuharap viral malah viral. Kamu cuma perlu ngepost secara konsisten dan posting ke semua platform berbeda. Sekarang tool yang aku rekomen ke kalian adalah Tikmet, linknya ada di bawah. Jadi pada dasarnya kamu tuh bisa download video apapun yang ada di TikTok tanpa watermark. Dan ini akan memungkinkanmu mendownload videonya, lalu kamu re-upload ke platform lain, kayak Instagram Reels, Facebook Reels, Snapchat, dan YouTube Short. Ada tools lainnya yang nggak dibahas banyak orang saat ini, yaitu Research Tool yang ini ada di TikTok sebenarnya. Jadi kamu bisa pergi ke kreator lain yang mirip sama kamu dan kemudian kamu lanjutkan buat klik feed button, dan di sini kamu memungkinkan untuk lihat video yang paling populer. Ya, ini tuh berfungsi banget untuk tahu mana video yang lagi rame dan mana video yang bisa kamu tiru untuk audiensmu. Tapi jangan ditiru plek-ketiplek ya. Dan harus kamu bikin lebih baik dan unik. Kalau kamu post secara plek-ketiplek, itu nanti ya semua orang bakalan tahu sebelumnya ya kan. Dan ini benar-benar akan menghancurkanmu di media sosial. Kamu akan dicap sebagai peniru. Serius, ini bakal menghancurkanmu di medsos. Ayo analisa beberapa TikTok yang viral dan bahas bagaimana itu terjadi. Jadi ada video TikTok tentang kesehatan dan video ini ditonton 14,3 juta kali. Aku akan mainin intronya sekarang biar kalian lihat. Top 3 natural supplements for your best health. Jadi seperti yang kalian lihat, mereka tuh punya 3 hook teratas. Jadi kayak aku bilang sebelumnya, di sini kekuatan video list tuh dibuat dengan benar. Orang tuh suka ketika mereka dapat sesuatu dari video. Jadi kalau kamu bilang top 3, maka mereka ingin informasinya. Ada top 3 suplemen yang dapat mereka ketahui. Plus di situ semua orang ingin belajar tentang bagaimana mereka punya kesehatan yang baik kan, dan sangat relate untuk banyak orang, dan videonya juga menarik. Dengan menaruh beberapa gambar yang mereka tampilkan di layar dan voice overnya juga bagus kan, itu nggak monoton dan juga ngasih banyak informasi. Yang sangat diinginkan banyak orang itu adalah cara numbuhin rambut biar tebal, cara bikin pinggang jadi ramping, atau punya tubuh yang lebih muda. Ini salah satu komedian paling populer di platform, namanya Matt Rife. Ini dapat 18,3 juta view loh. How old are you? 68.
68. And what is your name? Sandy. Seperti yang kalian lihat 5 detik pertama ada teks di layar. Buat nambahin konteks dan sebagainya, itu tuh hook yang bagus yaitu teks yang ada di layar dengan tulisan tentang wanita dan dimulai dia nanya berapa umurnya. Yang itu menegaskan kalau videonya bukan clickbait. Dan dari teks itu bisa bikin kamu jadi pengen nonton terus kan, dan kamu pasti bertanya-tanya, apa yang keren dari wanita ini? Ada aspek lainnya juga, yaitu kamu melihat pria yang menanyainya, yang mana hampir selalu di ruangan yang sama. Dan ini terjadi. Hal terakhir yang aku bahas adalah mendapatkan 23 juta view. Aku pikir siapapun bisa melakukannya ya kan. Jadi aku tunjukin ke kalian 3 detik pertama sekarang. I don't speak Portuguese. Oke, seperti yang kalian lihat, mereka pakai teks untuk menarik viewer. Jadi viewer mungkin bertanya-tanya, apa yang orang ini maksud ya dengan seluruh hidup mereka adalah kebohongan, dan itu juga menarik sejak awal karena kamu melihat kalau mereka ada di sebuah lalu lintas. Dan itu sangat relate untuk banyak orang, apalagi yang nonton. Ini juga menambah aspek lainnya karena dia benar-benar ngerekam pakai HP doang saat dia ada di lalu lintas, terus dia ngezoom tuh pakai HP yang buruk ya kan, dimana ini sama sekali bukan video yang dipoles dengan baik karena kebanyakan orang mengetahui itu, dimana mereka berada di sebuah lalu lintas yang gak terlalu padat. Maka buat video yang relate buat banyak orang, kamu bisa mendapat banyak komentar dari mereka yang relate dengan videonya. Itu cara buat video TikTok jadi viral. Aku harap semua yang kubilang di video ini berharga untuk kamu ya. Kalau boleh tolong like dan subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Di channel ini kami bikin banyak cara dan tutorial seperti ini untuk kalian. Jadi kalau ada yang tertarik dengan materi seputar media sosial, tolong share dengan mereka. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.